Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ira Mansyura. Ibu adalah guru SKI yang akan mengajar kalian tentang ujian SKI. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Apakah sudah tidak tinggal lagi sholat? Sudah menjaga kebersihan? Ibu harap itu sudah kalian jalankan di rumah. Baik, Ibu akan menanyakan yang terutama masalah buku. Apakah kalian sudah mengambil buku di perpustakaan? Jika belum, segera mengambil buku di perpustakaan. Jika tidak, bukunya akan segera habis. Jika kalian ingin bertemu dengan Ibu secara langsung, kalian boleh mengunjungi perpustakaan. Baik, sekarang Ibu akan langsung ke materi yang pertama, yaitu materi tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang Ibu bilang tadi, materi kita hari ini adalah tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar. Nah, materi ini adalah materi pertama kita. Kejadian ini terjadi pada 2 tahun pertama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, disebut dengan 2 Hijriah. Dan kejadian ini juga terjadi dalam bulan puasa. Kenapa disebut 2 Hijriah? Karena terjadi setelah 2 tahun Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kalian seperti yang Ibu katakan tadi sudah tahu kan kisah awalnya kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Itu ada di materi kelas 4. Baik, jadi kisah ini sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa tujuan kita belajar tentang Perang Badar. Yaitu tujuannya pertama, agar kalian bisa menceritakan keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar. Mengambil ibrah. Ibrah itu tahu? Ibrah itu adalah hikmah pada peristiwa keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Itu tujuan kita belajar hari ini. Jadi anak-anak, ada 2 hal yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini, yaitu kalian bisa menceritakan keperwiraan Nabi Muhammad dalam Perang Badar, juga kalian bisa mengambil hikmah dalam Perang Badar ini. Baik, lanjut ya. Nah, selanjutnya arti keperwiraan. Arti perwira artinya berani atau pahlawan. Itu diambil dari Kamus Bahasa Indonesia. Nah, sikap keperwiraan itu banyak terjadi pada tentara, polisi, ataupun kalian sendiri. Misalnya, bertanggung jawab itu juga sifat keperwiraan. Misalnya begini, ketika kalian melakukan kesalahan, memecahkan vas bunga atau memecahkan gelas, jika kalian bersifat seperti Nabi Muhammad, bersifat kesatria atau perwira seperti Nabi Muhammad, kalian tentu akan bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab dalam artian apa? Dalam artian mengakui kesalahan kepada ibu atau bunda di rumah dengan mengatakan, ibu, bunda, abang, kakak sudah memecahkan piring. Jadi abang akan bertanggung jawab, mohon dimaafkan. Ke depan abang akan berhati-hati, ke depan kakak akan berhati-hati. Itu namanya adalah sikap keperwiraan, yaitu sikap berani bertanggung jawab, berani mengakui kesalahan, berani bertindak, tahu membedakan antara baik dan benar. Itu adalah sifat keperwiraan. Nah, apa itu Perang Badar? Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah, tepatnya 13 Maret tahun 624 Masehi. Beda ya tahun Masehi sama Hijriah. Kalau tahun Masehi itu tahun 1 Masehi itu adalah tahun pertama kali Yesus atau Nabi Isa itu dilahirkan ke dunia. Umat Kristen membuat kalender Masehi itu pada saat 1 Masehi itu adalah tahun pertama kali Nabi Isa dilahirkan. Sedangkan 1 Hijriah adalah pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Baik, itu
Kembali lagi kepada Perang Badar. Perang Badar itu adalah perang yang terjadi pada tanggal 13 Maret 624 Masehi. Pasukan kecil kaum muslimin yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan kafir Quraisy dari Mekah yang berjumlah kurang lebih 1.000 orang. Jadi kalau kita perhitungkan antara pasukan Quraisy dengan pasukan Islam itu sangat tidak berimbang. Pasukan Islam cuma 300 orang, sementara pasukan Quraisy, kafir Quraisy 1.000 orang. Dan perang itu tidaklah sangat berimbang. Dan tentu kalau dipikir secara akal sehat kita akan kalah. Karena apa? Karena kekuatan kita cuma 300 orang. Apalagi pada kisah tersebut diketahui bahwa Nabi Muhammad hanya punya 8 baju perang, sementara kaum Quraisy punya ribuan dan kita cuma punya 8, punya beberapa orang pemimpin yang terlatih dan bisa dikatakan tenaga kita sangat kurang. Baik. Kemudian, sebelum kita tahu kenapa disebut Perang Badar, ini ada peta. Ini peta Arabiah ya, atau peta Asia Barat, yaitu tepatnya di Jazirah Arab ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ditunjuk bola ini, itu adalah Mekah. Mekah itu tempat kafir Quraisy, tempat Nabi Muhammad dilahirkan. Sementara desa Badar itu hampir masuk ke Madinah, hampir sampai ke Madinah. Pada bola ini kalian lihat, ini adalah kota Madinah, sementara pada desa Badar yang tempat terjadinya perang adalah di sini. Jadi kaum kafir Quraisy berjalan menyerang kota Madinah yang sudah berhasil, tapi dihadang oleh pasukan kaum muslimin di desa Badar. Kenapa disebut desa Badar? Ini adalah desa punyanya si Badar. Nama pemilik mata air atau pemilik tanah di desa Badar ini namanya Badar. Dia memiliki kebun kurma, memiliki mata air yang baik di desa Badar ini, sehingga dengan taktik hebatnya Nabi Muhammad menguasai penampungan air di desa Badar tersebut, sehingga orang kafir letih saat berperang karena tidak adanya air, dan pasukan Islam ada air, jadi tidak lelah tidak letih. Dan juga itu penyebabnya adalah kepintaran, kepiawaian Nabi Muhammad dalam menyusun strategi perang dan juga atas izin Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya ini ada peta cara Nabi Muhammad berperang. Di sini ada, coba kalian lihat di kolom ada bendera putih, itu ada pasukan muslim 315 menunggu pasukan kafir. Nah, di sini yang merah ini adalah pasukan kafir. Al-Walid bin Utbah, Saibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, mereka menyerang kaum muslim, sementara ditunggu oleh Hamzah, yaitu Hamzah ini adalah paman Nabi Muhammad sekaligus sahabat Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad sekaligus Khulafaur Rasyidin dan juga menantu Nabi Muhammad dan juga sahabat Nabi. Nah, satu lagi dipimpin oleh Ubaidiyah. Ini adalah gambar ketika Nabi Muhammad menyusun strategi perangnya. Sementara sumur Badar ini dikuasai oleh Nabi Muhammad. Ketika berperang, mereka sudah keletihan duluan karena pasukan air mereka tidak ada. Nah, jadi mereka kalah di kekurangan air. Kita manusia ini jika kekurangan air selama 7 hari itu akan meninggal. Tapi kalau nggak makan 7 hari nggak meninggal. Tapi kalau nggak minum 7 hari insya Allah akan meninggal ya. Baik, lanjut ya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini adalah tanggal terjadinya Perang Badar ini adalah 13 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan 12 Hijriah, terjadinya di kota Badar atau desa Badar, atau pemilik tanahnya namanya Badar, 80 mil barat daya dari Madinah. Berarti dekat ya. Hasil kemenangan kemenangan umat muslim.
Kenapa menang tadi? Yang pertama berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga strategi perang Nabi Muhammad yang sangat bagus, yaitu menguasai mata air dan membuat kafir Quraisy kalah akibat kelebihan tidak adanya air. Nah, tokoh yang memimpin untuk kita yang dari umat muslim itu ada Nabi Muhammad, Hamzah bin Abdul Muthalib pamannya, Ali bin Abi Thalib sepupunya, dan di pihak kafir Quraisy ada Abu Jahal, Amir bin Hisham. Kekuatannya 300 atau 350 orang tentara, sementara kekuatan kafir Quraisy itu ada 900 atau 1000 orang lebih. Nah, korbannya dari pihak kita cuma ada 14 tewas, sementara dari kafir Quraisy 70 orang tewas, 4370 tertawan, berarti ditangkap oleh pasukan kaum muslimin. Jadi ditangkap oleh kaum muslimin dan dirampas harta perangnya. Sementara sisanya kaum Quraisy kembali ke Mekah dengan sia-sia. Nah, selanjutnya ini tugas kalian ya. Tugas kalian adalah yang pertama kali wajib ya membaca buku SKI halaman 2 tentang Perang Badar. Cukup halaman 2 saja. Setelah membaca buku, klik link absen yang Ibu bagikan di bawah ini, isi pelan-pelan dan hati-hati, lalu kirimkan ke Ibu. Demikian materi yang hari ini Ibu sampaikan.